السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Kuba yang ana muliakan, dan semoga di hari yang Allah muliakan, rahmat, hidayah dan taufik mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada kita semua, bil khusus salat subuh yang baru saja kita laksanakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mohon kepada Allah bil khusus bila ada jamaah dan saudara kita yang sedang sakit, moga-moga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan kesembuhan yang sempurna, dan tentu Allah jadikan sebagai penggugur dari dosa-dosanya, dan moga-moga kelak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah pagi ini tadabbur kita yakni mengambil surah Al-Qalam, surah Al-Qalam ayat 10 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ayat yang akan kita bahas dari surah Al-Qalam adalah rangkaian ayat yang memiliki asbabun nuzul, kebengisan, kebencian dan kedzaliman musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni berkaitan dengan gengnya Abu Jahal dan Abu Lahab yang bernama Al-Akhnas bin Syariq. Al-Akhnas bin Syariq atau Syurik. Pada fase ke-21 di dalam sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di kitab
Ar-Rahiqul Makhtum, bahwa ada 4 perkara yang menjadikan berat atau bertambah berat bagi musyrikin Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, semenjak Rasul mendakwahkan tauhid, kemudian didukung oleh paman beliau yakni Abu Thalib, maka musyrikin Quraisy merasa tersinggung. Pertama, kata musyrikin Quraisy, Muhammad dakwahnya menyinggung Tuhan-Tuhan kami atau mencela Tuhan-Tuhan kami, mencela sesembahan-sesembahan kami. Yang kedua, kata mereka, Muhammad dakwah membawa agama yang tidak biasa dianut oleh nenek moyang kami. Ya, membawa agama yang tidak biasa dianut oleh nenek moyang kami. Yang ketiga, keberatan mereka Muhammad datang dan dakwah mencela atau mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kami adalah kebiasaan yang sesat. Ini yang paling menyinggung mereka. Dan yang keempat, Muhammad datang membawa agama, kata mereka, agama justru yang tidak sesuai dengan adat istiadat kami. Jadi 4 perkara yang membuat orang-orang musyrikin Quraisy keberatan dakwah Nabi, bahkan lebih berat lagi karena dakwah Nabi didukung oleh paman beliau yakni Abu Thalib. Apa tadi yang pertama? Tersinggung karena apa? Karena mencela Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Ya, padahal dalam dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sama sekali tidak mencela Tuhan mereka. Tidak. Ya, tidak mencela Tuhan mereka, hanya memberikan arahan. Ya, apa iya mereka menyembah berhala? Apa iya mereka menyembah authan? Apa iya juga mereka menyembah asnab, ansab? Yang pertama, Nabi menjelaskan seputar asnab, yakni benda padat yang dibentuk oleh mereka kemudian disembah. Bahkan benda padat itu terkadang terbuat dari roti. Ya, kemudian ketika mereka lapar, Tuhannya dipotong tangannya dimakan, dipotong kepalanya dimakan. Itu yang dijelaskan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa iya Tuhan dimakan? Ya, masa iya Tuhan dimakan? Mereka tersinggung. Mereka tersinggung. Ya, satu. Itu bentuknya apa tadi? Disebut dengan asnam, ya, asnam. Nah, bentuk seperti itu juga terkadang hari ini ada yang mereka yakini bisa kashfud durri wa jalbul masali, bisa menghilangkan madarat dan mendatangkan manfaat, bahkan diyakini 100%. Dibentuk, diciptakan, bahkan diyakini disembah. Apa kira-kira hari ini yang ada seperti itu? Mohon maaf nih, karena kosakata daripada asnam itu seperti itu. Ada yang pernah nikah dulu, kalau masih ingat nikah, pakai roti buaya? Pakai roti buaya? Filosofinya apa? Filosofinya biar setia. Nih kan? Diyakini bahwa kalau pakai roti ini ya menunjukkan filosofinya biar setia. Makna setia apa di situ? Mendatangkan manfaat. Berarti kan menolak apa? Madarat. Dengan ada roti ini nanti kelak bisa menolak madarat, tidak cerai dan mendatangkan manfaat. Rumah tangganya langgeng. Enggak paham dia, ya. Itu ada rotinya roti apa? Buaya. Buaya itu setia kalau kapan? Kalau di air. Kalau di darat
Ini Panang yang bilang nih. Panang yang bilang. Katanya roti itu kalau buaya kalau di darat nggak setia, tapi setia kalau di mana? Tapi kalau betul diyakini ini bisa mendatangkan kelanggengan rumah tangga dan menolak perceraian, maka apa boleh buat? Itu roti bisa juga dikatalogkan sebagai asnam, sesuatu yang dibentuk dan diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Hati-hati. Selain roti apalagi yang biasa dibentuk dan diyakini mendatangkan manfaat dan madarat, yang dibawa ke acara pernikahan. Injak telur itu bagian daripada asnab, ansobba. Kalau asnam bukan. Yang kedua, bentuknya mereka Nabi menjelaskan sebutan ausan. Apa itu ausan? Ausan lebih umum daripada asnam. Segala sesuatu yang tidak dibentuk tapi meyakini atau diyakini bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa mendatangkan madarat, menolak madarat. Apapun itu bentuknya, ya disejajarkan dengan Allah dan Rasulnya, bisa kashfud durri dan jalbul mausoli, maka sesuatu tersebut menjadi awthan yang disembah, diyakini bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Contoh yang tadi, apa tadi? Telur. Telur dia apa? Diinjak. Apa keyakinannya ketika menginjak telur itu? Keyakinannya supaya apa? Itu bagian dari hadis, tradisi, tapi memiliki keyakinan yang bahkan kalau tidak nginjak telur itu ada sebagian masyarakat meyakini, wah ini rumah tangganya nggak bisa langgeng nih. Kenapa? Karena nggak nginjak. Wah, innalillah tuh. Berarti meyakini dengan nginjak telur bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan, yakni rumah tangga yang harmonis. Itu bisa menjadi awthan pada saat itu. Ya. Yang dia diyakini bisa mendatangkan manfaat dan madarat disejajarkan dengan Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh, maka itu menjadi awthan. Awthan itu anak bisa jadi awthan, istri bisa jadi awthan, mobil bisa jadi awthan, rumah bisa jadi awthan. Bahkan diri sendiri ketika ingin disanjung-sanjung setara dengan Allah dan Rasulnya, maka jiwa ini bisa menjadi awthan. Hati-hati, dan itu syirik besar. Yang ketiga baru ansob. Apa itu ansob? Ansob itu adalah sebuah tempat yang dikeramatkan, ya, sebuah tempat yang dikeramatkan, kemudian didatangi oleh manusia. Orang yang datang ke tempat tersebut meyakini kalau saya sudah datang ke tempat tersebut, maka segala hajat kebutuhan saya bisa terlaksana. Maka tempat tersebut dijadikan sebagai ansob. Tiga ya. Awthan, asnam, ansob. Inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama sekali tidak menyinggung Tuhan-Tuhan mereka. Itu satu. Yang kedua, jamaah sekalian, orang-orang musyrikin Quraisy keberatan karena Nabi berdakwah tidak sesuai dengan tradisi kebiasaan keseharian mereka. Mereka tersinggung. Kadang-kadang gitu ya. Kalau ada yang ceramah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kebiasaan kita, walaupun kebiasaan kita tuh jelek, tersinggung gak kira-kira? Hah? Tersinggung. Itu yang tersinggung tuh yang punya penyakit atau sehat? Iya, ya. Kalau disampaikan sembuh atau bertambah sakit? Ya, fi qulubihim maradun. Kemudian fazadahumullahu maradha, di dalam hatinya ada penyakit. Ketika sampai ad-dawa, obat kepadanya, bukan sembuh, justru fazadahumullahu maradha, karena menolak Allah tambahkan apa? Penyakitnya. Kan gitu. Ustadz ini yang dibahas riba, enggak suka. Ya, kalau ada pengajian yang dibahas riba, enggak suka, keluar. Ngapain bahas Tuhan ini? Riba yang emang enggak ada lagi bahasanya. Ya, enggak suka. Bertambah apa? Sakit. Yang dibahas cuma sholat aja. Orang sholat belajar dari kecil masa cuma sholat, enggak ada tema lain, tersinggung. Gara-gara apa? Disuruh merapatkan dan meruskan saf, tersinggung. Enggak suka. Disuruh ngisi saf yang pertama, enggak suka. Orang mah sholat
mau sop yang pertama, sop yang paling belakang kan gak apa-apa kata dia. Yang penting sholat. Tersinggung, gak suka. Bahkan ketika sholat sambil tidur pun dikatakan sholat itu mesti khusyuk, jangan sambil tidur. Tersinggung juga. Yang penting sholat, mau sambil tidur, mau apa, yang penting sholat. Waras gak kira-kira? Tersinggung. Fazadahumullahu marad. Allah tambahkan rasa sakitnya di dalam hatinya karena sudah ada penyakit. Apalagi kalau berkaitan dengan apa? Tradisi nenek moyang mereka. Mereka marah. Bikin rumah cuma nanam kepala kambing saja kok nggak boleh? Kan dagingnya dimakan. Tersinggung. Ya, cuma nanam apa tadi? Kan nggak apa-apa, nggak semuanya, cuman kepalanya saja ditanam di mana? Di dalam rumah kok nggak boleh? Dan dagingnya dimakan, nggak suka Pak, tersinggung. Itulah akumulasi yang menyebabkan musyrikin Quraisy marah kepada siapa? Rasulullah. Akhirnya mereka mengultimatum Abu Thalib dengan apa? Ancaman. Apa yang mereka lakukan? Kata mereka untuk yang keempat kalinya, wahai Abu Thalib, jika engkau tidak menghentikan dakwahnya keponakanmu itu, bahkan engkau sendiri ya akan kami usir, akan kami perangi. Kata siapa? Kata musyrikin Quraisy. Akhirnya Abu Thalib sebagai manusia biasa mendatangi keponakannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Thalib? Wahai keponakanku, jangan kau bebankan kepadaku perkara yang aku tidak sanggup mengemban beban tersebut. Dan juga engkau tidak akan sanggup mengemban beban tersebut. Nabi Muhammad SAW mengira pamannya sudah tidak mau lagi mendukung dakwahnya. Akhirnya apa kata beliau? Wallahi ya'am, demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, kemudian mereka meminta menghentikan dakwahku ini, kata Muhammad SAW, demi Allah, aku tidak akan berhenti berdakwah sampai Allah memenangkan dakwahku atau Allah membinasakan aku oleh musuhku di jalan dakwah ini. Demi Allah, aku tidak akan berhenti. Muhammad menangis di hadapan pamannya dengan perkataan seperti tadi. Apa yang terjadi, Pak? Pamannya memegang tangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan dia berkata, wahai keponakanku, silahkan jalan sejauh mata memandang, sampaikan apa yang kau akan sampaikan, dan aku tidak akan berhenti mendukungmu walaupun taruhan nyawa. Masya Allah, dikiranya oleh Nabi Muhammad akan apa tadi? Berhenti pamannya mendukung dakwahnya karena ada tekanan yang sangat berat. Ternyata tidak. Silahkan katakan apa yang mau kita katakan, aku akan bantu sampai aku pun teraniaya, terbunuh oleh mereka, akan aku hadapi. Akhirnya tipu daya, makar, bahkan lobi orang-orang musyrikin Quraisy kepada Abu Thalib tidak berhasil. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Musyrikin Quraisy membawa seorang anak muda dari Quraisy, tampan, ganteng, cerdas, kaya raya, anak bangsawan. Namanya Imarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Imarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Apa kata beliau? Termasuk Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf. Ada saudara gitu. Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf. Ada saudara enggak kepada Rasulullah? Ada. Dari mana tuh, jihad mana? Abdul Manaf. Iya. Apa kata Mut'im? Wahai Abu Thalib, kaumku ini sangat adil dan bijaksana. Engkau serahkan Muhammad kepada aku, dan aku barter Muhammad dengan Imarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Tidak kalah dia cerdasnya, ganteng dan kayanya dengan Muhammad. Berikan Muhammad kepadaku, Muhammad akan aku bunuh, dan sebagai gantinya adalah Imarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Sudah gak bisa dakwah dengan cara apa tadi? Melobi Abu Thalib, akhirnya dengan dakwah kasar, ingin membunuh siapa? Muhammad, tapi dengan cara yang halus menurut mereka, dibarter dengan anak muda yang kata mereka ini sebanding dengan Muhammad SAW. Ini cara-caranya. Ya, apa kata Abu Thalib?
kalian ini kalau bahasa Tangerangnya bahlul. Bahlul itu di atas majnun. Kalau majnun masih standar. Anda ini bahlul, kata Abu Thalib. Masa keponakanku ini mau digantikan dibarter dengan imaro, lalu keponakan aku ini akan kalian bunuh. Ya, enak betul kata dia. Aku cuma ngasih makan siapa? Si imaro tadi, ya kan? Karena ganteng, karena gagah, karena kaya, karena cerdas. Tidak, ini termasuk pelecehan kata siapa? Abu Thalib. Tidak kata dia. Jadi ternyata orang-orang itu Pak, kalau tidak berhenti dari jalan yang satu, maka dia akan cari jalan yang lain. Hatta taruhannya nyawa. Manusia dibarter dengan manusia dengan cara yang licik. Tapi Abu Thalib ini tidak tergeming sama sekali, apalagi urusan apa? Harta. Tidak sama sekali. Dia gak mau. Ya, dia gak mau. Akhirnya untuk kelima kalinya makarnya orang-orang musyrikin Quraisy tidak berhasil sampai menginginkan dibarter antara Muhammad dengan Imarah. Berhenti sampai di situ? Tidak. Ada yang bernama Ubay bin Khalaf, bersaudara dengan Uqbah bin Syurek. Ini tadi Al-Akhnas bin Syurek. Ya, yang berkaitan dengan surah apa tadi? Al-Qalam ayat 10. Ini si Uqbah bin Syurek, Pak, dia musyrikin Quraisy, tapi senang mendatangi majelisnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Tajassus. Jangan lupa, ada orang-orang musyrikin Quraisy senang mendatangi halaqahnya siapa? Rasulullah. Tapi bukan untuk menimba ilmunya dari Rasul, bukan, untuk tajassus. Apa tajassus? Mengorek-ngorek, mencari-cari kekurangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di halaqahnya itu tidak mendengarkan dengan betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ubay bin Khalaf, ya, dan Uqbah bin Syurek kalau berada di majlisnya Rasulullah bisik-bisik. Ini kebiasaannya, Pak. Ya, bukan berarti kalau ada yang ngaji kemudian bisik-bisik itu masih bersaudara dengan siapa tadi? Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Syurek. Tidak. Tapi hobinya gitu, di majlis Rasul bisik-bisik, ngobrol. Itu kebiasaan siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Hati-hati loh, Pak. Maka kalau lagi ngaji nggak boleh itu ngobrol. Itu masih ada persaudaraan dengan Ubay bin Khalaf itu. Senangnya ngobrol, senangnya ya begitu, ngobrol gitu. Lagi ngaji ngobrol. Lalu apa kata Ubay? Dengar gak itu? Si Muhammad ya sedang menjelaskan apa? Menyinggung kebiasaan kita. Lalu apa kata si Ubay? Kamu kata si Ubay meludah tuh. Dan harus persis meludahnya itu ketika Muhammad tuh ngelihat. Jadi betul tuh. Uqbah bin Syurek kalau Nabi Muhammad pas ngelihat kayak begini langsung ngeludah. Seakan-akan ngeludah siapa? Ngeludahi Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap berada di majelisnya. Model-model kayak gitu ada gak hari ini? Hah? Alhamdulillah. Lagi ngaji, malah ya kayak begitu modelnya. Gak serius, ngobrol, bisik-bisik, kemudian ya macam-macam. Itu kebiasaan siapa tadi? Jadi kalau ada begitu, tegur penang. Hei, saudaranya Ubay bin Khalaf. Hei, saudara Uqbah bin Syurek. Ini lagi ngaji. Oh, gak kenal. Itu kebiasaannya, Pak. Meludah. Supaya apa? Itu untuk apa? Menghina Rasulullah SAW. Artinya apa? Engkau membual saja. Diludah. Nah, saudaranya si Ubay bin Khalaf gak kalah tandingannya, Pak. Ketika ngaji dengerin apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi dia sengaja membawa tulang yang sudah bau busuk. Diremes-remes sama beliau. Ngajinya kan di indoor, Pak, bukan ya di outdoor, ya bukan di indoor kayak kita. Angin tertiup. Dan begitu angin tertiup, si tulang belulang yang sudah menjadi abu itu sengaja ditiupkan ke arah angin bertiup kepada Rasulullah. Ditiupkan supaya apa? Supaya Nabi mencium bau busuknya tulang tersebut. Coba. Di majlis Rasulullah, orang-orang musyrikin Quraisy melakukan hal demikian. Saking apa? Bencinya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Kadang-kadang kan ada yang enggak suka itu begitu kan? Ya tidak meninggalkan majelisnya tapi beraneka cara di majelis tersebut menunjukkan tidak suka mendengarkan apa? Pemateri. Itu ada yang kayak begitu. Ya, kalau tidur sih enggak, Pak. Silakan aja.
Ya kan tidur kan ngantuk apa-apa. Ya, tidur kan ngantuk kan tidur enggak masalah. Tidur enggak? Yang tidur bukan termasuk saudaranya Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Syurek, bukan. Itu karena ngantuk saja. Jadi tahajudnya kelamaan. Tahajudnya kelamaan. Masya Allah. Gak biasa tahajud Ustaz tadi malam 3 jam jadi ngantuk. Tafadhol. 3 jam. Yang biasa sholat di sini aja tarawihnya cuman setengah jam. Ini 3 jam. Nah itu. Nah kemudian ada seorang lagi yang bernama Al-Khonnas bin Syurek. Tadi kan bersaudara yang siapa? Uqbah bin Syurek. Apa yang dilakukan Al-Khonnas bin Syurek? Al-Khonnas bin Syurek, setiap Rasulullah SAW menjelaskan dakwahnya di hadapan mereka yang tetap didukung oleh pamannya yakni Abu Thalib. Itu Al-Khonnas bin Syurek selalu mencela Nabi. Dengan apa? Yang disampaikan Muhammad gak jelas. Yang disampaikan Muhammad cuman itu saja dan macam-macam. Kemudian setelah keluar dari pengajian, Khonnas bin Syurek ini justru mencela dan memfitnah Rasulullah dan juga memfitnah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ahraikul Makhdum, Asbabun Nuzul surah Al-Qalam ayat 10 sampai 15 berkaitan dengan Al-Khonnas bin Syurek yang berada di majlisnya Rasulullah SAW tapi hanya menghina, mencela dan menyebarkan fitnah tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah menegur dengan 9 sifat yang Allah abadikan di surah Al-Qalam tadi. 9 sifat. Sifat yang pertama, Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, wala tuti' kulla halafim mahin. Ini sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama, ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk Nabi alaihi salam, sahabat dan kita semua, jangan seperti si Khonnas Al-Khonnas bin Syurek. Yakni apa yang dilakukannya? Beliau termasuk kulla halaf, orang yang banyak bersumpah. Wala tuti kulla halafin, jangan engkau ikuti orang-orang yang banyak bersumpah. Ya, banyak bersumpah lagi bohong. Yakni siapa? Al-Khonnas bin Syurek. Ya, ini termasuk nasihat untuk kita semua. Ya, dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi orang-orang yang sedikit-sedikit bersumpah. Kenapa? Orang yang banyak bersumpah itu maka identik dengan pembohong. Ya, sumpah itu untuk menutupi apa? Mungkin kekurangannya awal mulanya, tapi terkadang juga keseringan karena sering bersumpah, dia kadang-kadang bohong supaya diyakini bahwa dia tidak berbohong, akhirnya sumpah. Ya. Misalkan suami suka mancing. Ya, istrinya enggak suka. Akhirnya pancingannya dititipkan di temannya. Tetap keluarnya habis maghrib, pulang sebelum subuh. Istrinya bilang, "Dari mana? Mancing lagi." Karena takut sama istrinya, suaminya bilang apa? Demi Allah, enggak, orang enggak bawa jorannya, enggak. Itu bersumpah. Awalnya biasa, akhirnya bersumpah karena apa tadi? Bohong. Iya, jorannya enggak bawa karena dititipkan di mana? Di temannya, tapi tetap dia ya poligami bersama siapa? Ikannya di kolam. Kan poligami itu. Jadi orang tua mancing itu poligami, Pak. Ya, istri pertamanya di rumah, istri keduanya di kolam. Itu poligami dia, terselubung itu. Nah, itu nyanyian itu. Nang tuh hafal aja ya. Masya Allah. Hafal aja itu ikan dalam kolam. Kalau mau melihat ikan ya di kolam, bersihkan dulu airnya. Hafal gitu. Anak mancing aja sebetulnya. Nah, ya. Nah ini dusta. Dan orang-orang yang banyak halaf itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk yang akan mendapatkan doanya malaikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa keburukan bagi siapa? Kulla halaf, orang yang banyak berdusta, banyak bersumpah lagi dusta. Itu sifat yang pertama. Hati-hati ya. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, Pak. Orang-orang jahiliyah itu sedikit-sedikit bersumpah sampai hari ini.
Kalau jamaah coba bertemu berinteraksi dengan ahlul Arab, orang Arab itu memang sedikit-sedikit, wallahi, ya, hanya minum air Zam-Zam aja, wallahi akhi, silahkan minum Zam-Zam. Sedikit-sedikit, wallahi, wallahi, itu banyak bersumpah. Pada sejak dulu turun ayat ini, ya, Allah melarang kepada ahlul Arab dan juga kita semua dengan apa? Mengumbar sumpah. Ya, bahkan ini merebak kepada siapa? Para pebisnis yang jualan. Kebiasaan mereka mengumbar sumpah, bersumpah ketika membeli barang dan juga bersumpah ketika menjual barang. Hal demikian ini kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy dan banyak bersumpah lagi dusta. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah boleh, tapi banyak bersumpah karena itu akan mendatangkan kebohongan, dilarang. Sifat yang kedua, muhinin. Apa muhin? Yakni sering atau suka menghina. Siapa tadi? Al-Khannas bin Syurek ini memang kebiasaannya berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akhlak yang madmumah, akhlak tercela. Beliau mengintip-mintip, mengutak-ngatik, bahkan mentajassus, kemudian menghina Rasul dan para sahabatnya. Ya, dengan hinaan apa? Enggak jelas yang diomongkan oleh Rasulullah. Yang diomongkan cuma itu saja. Bahkan mereka mengatakan yang diomongkan cuma surga belaka. Ya. Kemudian mencaci kebiasaan kami. Surga itu adalah ada di sini kata mereka. Apa itu? Mabuk, berzina, berjudi kata mereka. Inilah surga kami. Bukan surga sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka orang yang banyak menghina ini termasuk sifat yang madmumah, dicela. Dan diwasiatkan oleh siapa? Allah kepada nabinya dan juga kepada kita semua, jangan seperti kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy, banyak bersumpah dan mereka sering menghina. Bahkan orang-orang Quraisy bukan cuma manusia, Pak. Apapun makhluk Allah tabaraka wa taala dicela, dihina oleh mereka. Sehingga Nabi katakan ya kepada orang-orang musyrikin Quraisy, kalian tidak boleh mencela angin. Kalian tidak boleh mencela hujan. Kalian tidak boleh mencela makhluk Allah yang lainnya. Kenapa? Karena itu semuanya Allah ciptakan bermanfaat untuk kalian. Itu kebiasaan, Pak. Angin bertiup dicela oleh mereka. Hujan turun dicela oleh mereka. Ini kebiasaan siapa? Musyrikin Quraisy. Dan wallahu taala alam, mungkin juga hari ini masih banyak yang memiliki sifat mencela sebagaimana kebiasaan musyrikin Quraisy. Ya kan? Ada teman bikin statusnya Allahumma shayyiban nafi'a. Berarti teman kita sedang apa? Mensyukuri nikmat hujan dengan berdoa di status. Apa kata yang bacanya? Hujan. Cuman di Bonang aja sini gak ada hujan. Paling juga hujan bawa penyakit. Tuh. Mencela enggak? Mencela. Begitu hujan turun, dicelanya apa? Paling juga cuman basahin genteng aja. Dicela. Ya, begitu hujannya deras, ya deras lagi. Nanti banjir. Ada gak yang kayak begitu hari ini? Hujan dicela, Pak. Ya, kan bulan kemarin awal tuh turun hujan sebentar ya. Turun hujan. Itu banyak, Pak, yang kufur pada waktu itu. Kenapa? Mencela takdir Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Turun hujan. Ya, dicela. Dan ini kebiasaan siapa? Musyrikin Quraisy yang suka mencela, apapun dicela. Bahkan Nabi alaihissalam ketika makan, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Muslim, Nabi kalau makan, Pak, enak, Nabi suka dimakan, dan kalau tidak suka Nabi tinggalkan. Tidak pernah Nabi mencela makanan yang berada di hadapannya. Kalau kita kadang mencela kan, gak enak, dicela. Pedas, dicela. Manis, dicela. Ya kan? Enak pun dicela. Kalau enak dicelanya di mana? Nah, betul. Katanya enak, seenak tapi kurang dicela. Dah ada yang pasti itu. Ya kan? Sedikit banyak dicela, enak dicela, apalagi gak enak dicela. Sampai ketika datang ke tempat resepsi makanan itu, enak makanannya tapi kebagiannya sedikit dicela. Dicelanya mata rantai lagi. Makannya seenak, tapi yang punya hajatan ini kok enggak ini ya, enggak memikirkan undangan kok sedikit. Padahal memang sudah dipikirkan. Cuman ada teman kita yang makannya berlebihan.
Iya kan? Mestinya dimakan untuk 3 orang, dia 5 porsi dimakan sendiri. Iwis dicela lagi, Pak. Katanya kurang banyak. Ini kan musyrikin Quraisy begitu kebiasaannya dan sampai hari ini, Pak. Ya. Ngaji pun kadang apa dicela ngaji, Pak? Kelamaan. Cela juga. Nah, gitu-gitu aja. Kelamaan. Macam-macam. Imam sholat pun dicela. Apa kalau imam dicela itu? Nah, kata penang, kelamaan. Apalagi bacaannya suratnya itu nggak ada masalah. Kan cinta kepada suatu surah, nggak ada masalah terus. Saking menghayati dan berinteraksi luar biasa dengan surah ayat tersebut, diulang-ulang, nggak ada masalah, Pak. Gitu ya. Ini apa? Sifat yang tercela karena banyak mencela. Dan hati-hati, Pak, sifat itu melekat di kebiasaan siapa? Musyrikin Quraisy. Nah, jika begini minumannya apa tadi itu? Nah, sebenarnya lagi. Memangnya mau apa sih, Pak? Nah, kata Pandang yang bilang susu. Apalagi gantinya minggu depannya? Jahe. Terus ronde. Apalagi cemilannya apa cemilannya? Ada roti? Nggak ada ya. Apalagi ada cemilannya. Ya. Ada yang nganterin dia, Masya Allah. Jarang-jarang lupa ngaji gini, dianterin. Ya, masnya tadi mudah-mudahan Allah tambahkan pahala kepada beliau. Insya Allah ya. Bisa aja beliau masuk surga gara-gara secangkir kopi ini, bisa aja masuk surga dengan ikhlas. Dan Bapak bahagia dan Bapak mengatakan basmalah ketika minum, baca hamdalah. Beliau bertambah kebaikannya yang nganterin tadi. Ya. Nah, besok akan gantian yang nganterin insya Allah. Sudah dapat pahala ini. 2, lanjut cuman sedikit. Sifat yang ketiga, hammazin masya'in binamim, suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Sama hammaz masya'in binamim, ya, sama ini antara banyak mencela, menghina. Ya, ini yang mencela. Tadi menghina, ini mencela. Agak sedikit berbeda. Dia menghina, kemudian mencela lebih kepada apa? Lebih khusus, lebih kepada sesuatu yang khusus ya, dibandingkan dengan menghina. Mencela itu biasanya karena suatu yang ada di dalam fisiknya, ada dalam kebiasaannya, ya, itu biasanya mencela. Kalau menghina lebih umum daripada mencela. Misalkan karena pendeknya, karena tingginya, karena pelitnya, gitu kan? Itu bagian daripada mencela. Nah, kemudian masya'in binamim, masya yamshi, dia sering berjalan. Sifat yang keempat, berjalan tapi berjalannya mana? Untuk apa? Mengadu domba. Bahkan minal bab ilal bab, dari satu pintu ke pintu yang lain, tidak bertemu dengan siapapun kecuali akan apa? Mengadu domba. Muka yang ini ke si fulan, muka yang satunya ke si fulan. Ya, termasuk memiliki dua muka. Dan dul wajhain, yang memiliki 2 muka ini adalah termasuk sifat orang Quraisy dan juga sifat orang nifak, orang munafik, yang ketika kesimpulan ngomongnya lain, ketika kesimpulan juga ngomongnya lain. Ini namanya sifat orang nifak dan dicela. Dan banyak orang yang kayak begini, Pak. Ya, senang sekali. Dulu biasanya didominasi oleh ibu-ibu, sekarang enggak. Bapak-bapak pun banyak yang punya sifat dul wajhain. Kesana ngomongnya A, kesini ngomongnya B, ya kan? Ini banyak seperti itu. Dan ini sifat yang tercela dan dilarang oleh Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu. Dan Ad-Dahabi menyebutkan perilaku dul wajhain adalah perilaku yang pelakunya langsung diancam oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat dul wajhain termasuk bagian daripada al-kabair, termasuk bagian daripada perilaku dosa-dosa besar, karena pelakunya langsung diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sifat yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala adalah manna'in lil khair. Manna'in lil khair, kebiasaan si Khannas bin Syuraik tadi adalah senantiasa merintangi setiap orang-orang yang melakukan
kebaikan. Ini sifat mereka, Pak. Pokoknya kalau ada orang melakukan kebaikan, selalu mereka cari cara ya untuk apa? Menghalangi siapapun yang melakukan kebaikan dengan cara yang sistematis ya yang dilakukan oleh mereka seperti tadi. Bahkan tidak segan-segan mereka mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tujuannya tetap ingin menghalangi jamaahnya mendatangi Rasul dengan apa? Menebarkan fitnah tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya, bahayanya orang-orang yang yasudduna an sabilillah, yang senantiasa berusaha menghalangi orang-orang yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaji sama si fulan. Kenapa? Bahaya kalau ngaji sama si fulan. Bahayanya apa? Pokoknya bahaya. Disebarkan fitnah. Agar apa? Agar orang tidak datang ke majelisnya. Ya, bahaya kata dia. Ya, bahkan ini keras kalau ngajinya. Ya, keras karena pakai speaker. Keras karena pakai speaker. Ini bahaya disebarkan. Ya, supaya intinya orang enggak datang. Fitnah dan lain sebagainya disebar di mana? Di media sosial. Begini dan begitu. Waliyadzubillah. Ya, dan ini banyak, dan ini kebiasaan siapa? Bukan hanya kebiasaan musyrikin Quraisy, kebiasaan orang-orang Yahudi adalah menyebarkan fitnah untuk menghalangi orang-orang mendatangi atau melakukan kebaikan. Orang ngaji, enggak usah ngaji deh. Minggu ini mah yuk sepedahan. Ya, sekali aja. Ya, nanti minggu depannya diajak lagi, sekali aja. Udah berapa kali? 2 kali. Minggu depannya bahasanya sekali aja. Udah berapa kali? Ujung-ujungnya menjadi malas datang untuk thalabul ilmi. Kenapa? Karena sudah pewek dengan apa tadi? Sepedahannya. Enggak dilarang sepedahan, Pak. Boleh. Tapi tolong kalau sepedahan itu ditaikin, jangan dituntun. Masa sepedahan yang naik mobil. Karena kejauhan ya. Sepedanya naik mobil, orangnya bawa mobil ya. Kata sepeda, kenapa aku naik mobil? Gantian biar enggak capek. Ya. Jalannya perginya ditaikin, pulangnya sepedanya yang ditaikin. Mu'tadin azim. Kemudian mereka menghalangi orang-orang yang melakukan kebaikan, lagi mereka termasuk orang-orang yang terjerumus kepada dosa-dosa besar. Ya, kalau sudah begitu kan kebiasaan melakukan kemaksiatan, ya akhirnya merasa apa? Ringan ketika melakukan kemaksiatan. Jelas, kalau orang sudah biasa melakukan kemaksiatan, ringan melakukan kemaksiatan, akan menganggap maksiat itu bukan lagi maksiat, maka sudah terjerumus kepada dosa-dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar. Yang keberapa itu? 7 ya. Kemudian 8 dan 9, utullim ba'da dzalika zanim. Mereka dinasihatkan oleh Allah tabaraka wa taala tidak boleh mengikuti orang-orang musyrikin Quraisy yang memiliki sifat utullin, yakni kasar. Ya, yakni kasar. Bahkan melakukan kekasaran yang di luar kebiasaan manusia. Ya, kasar. Kemudian mereka melakukan zanim di sini, yakni kejahatan. Orang-orang jahiliyah terdahulu ya tidak pernah tersebar. Mereka punya perangi yang ramah, punya perangi yang bersahabat, tapi perangi mereka adalah perangi yang kasar. Bahkan kebiasaan orang jahiliyah itu kalau bertemu dengan saudaranya hanya saling memandang mata, itu bisa terjadi peperangan antar kabilah, Pak. Hanya berpapasan, berpandangan mata, terjadi peperangan antar kabilah. Sekarang kan begitu juga kadang-kadang. Lewat, kemudian kita saling bertatapan. Apa yang dilemparkan, Pak? Ngapa lu ngelihat? Lu ngapa ngelihat? Akhirnya baru gitu aja terjadi apa? Ribut, dan ributnya orang Quraisy itu bukan satu tambah satu, Pak, tapi mengundang ada antar kabilah. Jadi gara-gara berpapasan, tegur sapa yang kasar itu menjadi perang antar suku, dan itu sudah biasa. Dan ternyata hari ini begitu, Pak. Ya, gara-gara lewat tegur, ya kurang ramah, dipandangnya gak menghargai, antar kampung tawuran. Ya, kalau jam kesininya kan gara-gara rebutan perempuan, itu udah gak zaman, Pak.
Tapi gara-gara gitu, sepele, tegur sapa. Tapi dengan apa? Kalimat-kalimat yang menyinggung, kasar. Mereka ngajak perang. Dan perangnya nggak sendiri, membawa temannya, membawa kelompoknya. Model-model seperti itu sudah terjadi, yakni dilakukan oleh kebiasaan siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Hal yang sepele menjadi perang antar kabilah. Terakhir yang kesembilan, ya, sifat yang Allah sifatkan kepada Al-Khannas bin Syuraik adalah mereka senantiasa melakukan apa? Kejahatan. Kejahatannya apa, Pak? Merampas harta saudaranya. Membunuh siapa? Anak-anak perempuan di antara mereka. Membatasi apa? Keturunan. Kenapa? Takut miskin. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ya, orang-orang jahiliyah itu membatasi keturunan mereka. Kalau zaman sekarang apa namanya? Keluarga, ya, keluarga berencana, ya, berencana, direncanakan punya keturunan. Berapa biasanya, Pak? Ya, dulu orang tua anak juga merencanakan, ya, dan kita kalau nikah itu kan dulu begitu, nanya sama istri, Mi, kira-kira kita rencanakan berapa ya punya anak? Yang gak usah banyak-banyak lah, 10. Itu direncanakan, Pak. Direncanakan pengennya punya berapa? 10 gitu kan. Tapi yang dilarang tuh membatasi karena takut apa? Takut fakir. Sehingga Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, karena takut miskin. Membatasi karena ini termasuk kejahatan yang biasa dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Maka hari ini kalau Bapak punya anak 5, 10 harus banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena memang banyak anak itu banyak rezeki. Itu perkataan siapa? Banyak anak, banyak rezeki. Nggak? Oh, katanya Pandang nih. Ayat tadi Pandang ada turusannya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Apa lanjutannya? Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata kami yang memberikan rezeki anak kamu dan juga kalian. Jadi yang banyak anak, banyak rezeki itu siapa yang bilang? Allah, bukan Pandang. Allah itu. Iya, banyak anak, kami akan memberikan rezeki, bahkan untuk anak tersebut dan juga untuk siapa? Orang tuanya. Maka Masya Allah bagus, karena banyak anak pasti Allah akan jamin rezekinya. Bukan orang Betawi yang bilang, salah. Itu orang Betawi katanya, banyak anak banyak rezeki, karena makan gak makan yang penting. Nah, kalau itu tambahannya benar tuh. Iya, tapi kalau banyak anak banyak rezeki itu Quran yang bilang. Jangan salah itu. Tapi mereka apa? Bunuh anak-anak mereka. Ini kejahatan. Bahkan ada anak itu dibunuh dengan apa? Dikubur secara hidup-hidup. Bahkan terjadi ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Kan ada berita yang miring tentang hal itu. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kejahatannya apa? Kejahatan yang dilakukan khusus di ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi sholat tiba-tiba si Ubay bin Khalaf tersebut juga melakukan kejahatan yang luar biasa, membawa kotoran unta kemudian ditaruh di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ramai-ramai mentertawakan, dan Nabi tidak mengangkat punggungnya terus dalam kondisi ruku, Pak. Ya, akhirnya ditolong oleh putri beliau, ya, putri beliau yang apa? Mengangkat kotoran dalaman unta yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kebiasaan siapa? Musyrikin Quraisy, dan tetap makar mereka sampai fase 22 tidak berhasil memprovokasi Abu Thalib dan juga tidak berhasil memprovokasi Muhammad alaihi salatu wasallam. Justru mereka dibinasakan, dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala, dan Mekah menjadi bersinar, Mekah menjadi negeri yang mubarakah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada manusia yang Allah muliakan, manusia yang Allah berikan keberkahannya, kayak Muhammad alaihi salatu wasallam. Kesimpulannya, Pak, tiada satu orang pun di dunia ini yang tidak ingin hidupnya tidak berkah. Semua kita ingin mendapatkan keberkahan, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah rumah tangganya, bahkan berkah meninggal dunianya. Satu kuncinya di apa yang kita bahas tadi, surah Al-Qalam 10 sampai 15. Ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk yang Allah berkahi. Maka siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW, uswah kepada beliau dalam berbagai caranya, insya Allah di dunia akan berkah, dan insya Allah lagi-lagi di akhirat akan berkah. Kuncinya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah mudahkan kita untuk meneladani Rasulullah, dan moga-moga kita mendapatkan keberkahan dunia
dan akhirat. Gak usah muluk-muluk, bil khusus mudah-mudahan yang hadir subuh ini aja, subuh ini besok bersama anak istrinya Allah kumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya, enggak muluk-muluk. Masya Allah. Besok mudah-mudahan enggak minum lagi teh tadi, tapi diganti dengan terus pandang minta susu. Iya, udah enggak apa-apa, besok minta susu yang susunya ahla minal laban, justru lebih manis daripada susu yang hari ini. Ya, lebih manis, bah ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, abiyadu minal laban, bahkan lebih putih daripada susu yang hari ini. Jadi teh manisnya enggak ada apa-apanya. Insyaallah ya. Kuncinya apa tadi? Berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak susah. Berittiba urusan yang mudah. Demikian Pak ya. Enggak usah lama-lama. Ya, cukup karena sudah selesai ayat yang kita bahas. Wallahu taala alam bissawab.